Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi gerebek rumah seorang wanita lansia yang terlibat jaringan peredaran narkoba di pesisir Belawan. Jembatan Sei Air Tenang di Kabupaten Langkat roboh, ratusan keluarga berpotensi terisolir. Sapi kurban di Kabupaten Deli Serdang nyaris lepas dan menyeruduk warga. Majelis Tafsir Al-Quran di Kabupaten Deli Serdang melaksanakan ibadah Idul Adha 1 hari lebih awal dari ketentuan hari yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, ribuan jemaah Majelis Tafsir Al-Quran memusatkan berkumpul di kawasan Jalan Perhubungan, Desa Laudendang, Kecamatan Percut Situan, Kabupaten Deli Serdang. Mereka melanjutkan kegiatan dengan penyembelihan 93 ekor sapi yang dibagikan kepada seluruh jemaah serta warga yang berada di kawasan Laudendang, Kabupaten Deli Serdang. Tampak salah satu sapi nyaris lepas dan hampir menyeruduk warga saat akan dilakukan proses penyembelihan. Ya, untuk pembagian daging kurban, sebagian untuk jamaah MTA dan sebagiannya lagi untuk masyarakat umum, Mas. Jadi tidak hanya khusus untuk warga MTA saja. Pelaksanaannya sendiri targetkan 1 hari atau 2 hari atau berapa? Ya insya Allah untuk target pelaksanaan 1 hari. Jumlah hewan kurban yang disembelih di lokasi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2024 ini, majelis dapat menyembelih 93 sapi, sedangkan pada tahun 2023 lalu berjumlah 90 ekor sapi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Usai dibeli dari salah satu peternak di Kota Binjai, hewan kurban dari Presiden Joko Widodo kemarin sore diserahkan kepada panitia penyembelih hewan kurban di Masjid Perjuangan 45 Kota Medan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menitipkan sapi hewan kurban di Masjid Perjuangan 45 Jalan Profesor H.M. Yamin, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Sapi berbobot 860 ini disembelih setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha pada Senin kemarin. Presiden Joko Widodo menitipkan 1 ekor sapi kurbannya di setiap provinsi di Indonesia. Untuk di Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo membeli seekor sapi jenis limosin dari seorang peternak sapi bernama Yanto di kawasan Kota Binjai. Yang terbagi sekitar 400 ekor. Insya Allah di samping itu ada lagi rata-rata itu lembu 5 lagi, hewan kurban dan kambingnya 3 ekor akan kami bagian juga secara bersama dan akan kami kemas sesuai dengan arahan dari pihak kepresidenan KSP supaya jangan uangnya kami usahakan sebaik dan tidak akan mengecewakan kepada masyarakat sekitar Masjid Perjuangan. Ini rencananya, Pak? Untuk sapi yang dikurbankan tentunya dalam kondisi sehat serta bebas dari penyakit seperti cacing hati, sehingga aman dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Nah, bagi Anda yang merayakan Lebaran Idul Adha, apakah menyiapkan sajian ketupat di rumah? Nah, sebagai pedagang sarang ketupat di Kota Medan kebanjiran orderan. Setiap pedagang dapat memperoleh keuntungan hingga jutaan rupiah. Di hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Adha, ketupat pulut dan ketupat lontong biasanya menjadi hidangan istimewa untuk disajikan di meja makan. Nah, pedagang sarang ketupat pun kebagian keuntungan jelang perayaan Idul Adha. Seperti warung sarang ketupat milik Siti Sarifah yang berada di Jalan Besar Sukaramai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
Selain menerima pesanan pembuatan sarang ketupat, kedainya juga menjual bahan baku sarang ketupat berupa daun kelapa kepada para pengrajin dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per ikat. Pemesanan sarang ketupat mulai ramai dilakukan sejak 4 hari menjelang perayaan Idul Adha. Satu ikatnya memiliki variasi harga mulai dari Rp5 hingga Rp6.000 per 30 sarang ketupat. Untuk keuntungannya sendiri, Sarifah mengaku dapat meraup hingga ratusan ribu bahkan jutaan rupiah jika satu hari menjelang perayaan Hari Besar Islam tersebut. Perjual tahun aja, orang beli lagi, beli daun ya kan, kayak gitu, ibu itu. Nah, awak beli banyak-banyak, baru orang ambil lagi, baru tutup-tutupan lagi. Berarti Idul Adha ini berkah ya bagi ibu ya? Waduh, inilah bonusnya, oke? Inilah bonusnya. Yang biasanya 5.000 jadi 10.000. Untuk pembuatan sarang ketupat di luar dari perayaan Hari Besar Islam juga masih terus dilakukan, namun tidak semeriah dan sebanyak seperti perayaan Hari Besar Islam seperti Idul Adha. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sejumlah anggota TNI AD datangi Taman Makam Pahlawan di Kota Pematang Siantar. Selain melakukan apel, juga dilakukan tabur bunga pada setiap makam. Jajaran perwira Korem 022 Pantai Timur Kodim 0207 Simalungun, Rindam 1 Bukit Barisan, Kamis pekan lalu mengunjungi makam pahlawan Nagur di Kota Pematang Siantar. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kodam 1 Bukit Barisan dan Korem 022 Pantai Timur. Kegiatan diawali dengan melakukan apel di lokasi makam pahlawan dan melakukan peletakan karangan bunga di tugu makam pahlawan. Selanjutnya, semua perwira yang hadir ikut menabur bunga di makam para pahlawan TNI AD di lokasi makam Muslim dan juga Nasrani. Terhadap narkoba. Berarti kalau kita perang, kita jangan gunakan. Apalagi kita mengedar. Sayangi diri, jaga diri, sayangi keluarga, jaga keluarga, sayangi satuan, jaga satuan itu. Itu pesan saya. Selesai. Diharapkan seluruh perwira di jajaran Korem 022 selalu semangat dalam melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara serta selalu menjaga nama baik diri dan keluarga. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Atas nama Regu yang bertugas, saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.